Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 7 akan mendiskusikan hasil kelompok kami yang berjudul kewajiban jangka panjang. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anugrah Diva dengan NIM akhir 097, kemudian ada Dewi Handini dengan NIM 124, kemudian ada saya sendiri Muhammad Dani Andrian dengan NIM 130. Yang terakhir ada Arwidatul Latifah dengan NIM 047. Langsung saja ke pembahasan yang akan dibahas di dalam PPT kali ini, yaitu ada 6 poin. Yang pertama ada kewajiban jangka panjang, kedua ada obligasi, ketiga ada akuntansi hipotek, keempat ada amortisasi agio atau disagio, yang kelima ada pencatatan obligasi, yang keenam ada penyajian obligasi di laporan keuangan. Materi yang pertama ada pengertian kewajiban jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, dihitung dari tanggal pembuatan neraca per 31 Desember. Hutang jangka panjang adalah jenis utang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Utang ini bisa berlangsung bahkan hingga puluhan tahun. Yang kedua itu ada obligasi. Pengertian obligasi yaitu surat hutang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh penerbit dalam kurung perusahaan atau pemerintah dengan member imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Raharjo di tahun 2003. Kemudian jenis obligasi itu ada, yang pertama ada dari sisi penerbit. Dari sisi penerbit itu ada 3, ada corporate bonds, kemudian government bonds, yang ketiga municipal bonds. Kemudian dari segi nominal ada retail bonds dan conventional bonds. Kemudian dilihat dari pertimbangan imbal hasil itu ada 2, yang pertama ada conventional bonds dan syariah bonds. Kemudian materi berikutnya itu adalah akuntansi hipotek. Hutang hipotek adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan, misalnya berupa tanah atas gedung. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Amortisasi AIGO dan disaigo. Contoh untuk menghitung amortisasi AIGO obligasi dengan cara garis lurus, PT Sejahtera mengeluarkan obligasi nominal 1 juta umur 5 tahun. Bunga 10% per tahun dibayarkan tiap setengah tahun. Obligasi tersebut dijual dengan harga 1.050.000. Tabel perhitungan amortisasi AIGO metode garis lurus. Pertama, premi obligasi sebesar 50.000. Nilai buku obligasi sebesar 1.050.000. Tahun pertama, pembayaran bunga yang pertama. Bunga yang dibayarkan sebesar 50.000, amortisasi premi sebesar 5.000, bunga efektif sebesar 45.000, premi obligasi sebesar 45.000, dan nilai buku obligasi sebesar 1.045.000. Pembayaran bunga yang kedua. Bunga yang dibayarkan 50.000, amortisasi premi sebesar 5.000, bunga efektif sebesar 45.000, premi obligasi sebesar 40.000, dan nilai buku obligasi sebesar 1.040.000. Tahun kedua, pembayaran bunga yang ketiga. Bunga yang dibayarkan sebesar 50.000, amortisasi premi sebesar 5.000, bunga efektif sebesar 45.000, premi obligasi sebesar 35.000, dan nilai buku obligasi sebesar 1.035.000. Pembayaran bunga yang keempat. Bunga yang dibayarkan 50.000, amortisasi premi sebesar 5.000, bunga efektif sebesar 45.000, premi obligasi sebesar 30.000, dan nilai buku obligasi sebesar 1.030.000. Tahun ketiga, pembayaran bunga yang kelima. Bunga yang dibayarkan sebesar 50.000, amortisasi sebesar 5.000,
bunga efektif sebesar 45.000, premi obligasi sebesar 25.000, nilai buku obligasi sebesar 1.025.000. Pembayaran bunga yang ke-6. Bunga yang dibayarkan sebesar 50.000, amortisasi premi sebesar 5.000, bunga efektif sebesar 45.000, premi obligasi sebesar 20.000, dan nilai buku obligasi sebesar 1.020.000. Tahun keempat, pembayaran bunga yang ke-7. Bunga yang dibayarkan sebesar 50.000, amortisasi premi sebesar 5.000, bunga efektif sebesar 45.000, premi obligasi sebesar 15.000, nilai buku obligasi sebesar 1.015.000. Pembayaran bunga yang ke-8. Bunga yang dibayarkan 50.000, amortisasi premi sebesar 5.000, bunga efektif sebesar 45.000, premi obligasi sebesar 10.000, nilai buku obligasi sebesar 1.010.000. Tahun kelima, pembayaran bunga yang ke-9. Bunga yang dibayarkan 50.000, amortisasi premi sebesar 5.000, bunga efektif sebesar 45.000, premi obligasi sebesar 5.000, dan nilai buku obligasi sebesar 1.005.000. Pembayaran bunga yang ke-10. Bunga dibayarkan 50.000, amortisasi premi 5.000, bunga efektif 45.000, premi obligasinya tidak ada, nilai buku obligasinya 1 juta. Contoh untuk menghitung amortisasi di Sagio obligasi dengan cara garis lurus, itu PT Aneka Jaya mengeluarkan obligasi sebesar nominal 1 juta umur 5 tahun bunga 10% dan dibayarkan tiap setengah tahun. Obligasi tersebut dijual dengan harga 925.000. Kemudian terdapat tabel perhitungan amortisasi di Sagio menggunakan metode garis lurus. Di sini bunga yang dibayarkan itu dihitung dengan 5% dikali nilai nominalnya 1 juta diperoleh 50.000. Kemudian amortisasi diskontonya 1/10 dikali 75.000. 75.000 didapat dari nilai nominal 1 juta dikurangi dengan harga jualnya 925.000 diperoleh 75.000, kemudian dibagi 10 jadinya 7.500. Kemudian bunga efektifnya didapat dari bunga yang dibayar 50.000 ditambah amortisasi diskontonya 7.500 diperoleh 57.500. Karena ini metode garis lurus jadi ke bawahnya angkanya sama semua. Kemudian diskonto obligasi itu tadi 75.000-nya didapat dari nilai nominal dikurangi harga jualnya, kemudian 67.500 itu didapat dari 75.000 dikurangi 7.500 dan ke bawahnya itu sama dikurangi 7.500 semua. Kemudian nilai buku obligasinya tadi kan 1 juta, itu menghitungnya dari bawah 1 juta kemudian dikurangi 7.500 diperoleh 99.2.500 dan ke atas sama dikurangi 7.500 semua. Contoh perhitungan amortisasi Agio dengan menggunakan metode tarif bunga efektif. Misal, Berkah mengeluarkan obligasi nominal 1 juta umur 5 tahun bunga 10% per tahun dibayarkan tiap setengah tahun. Obligasi itu dijual pada awal periode dengan harga 1.081.105. Pembeli mengharapkan bunga efektif seperti yang berlaku di pasar sebesar 8%. Harga jual obligasi sebesar 1.081.105. Kemudian terdapat tabel perhitungan amortisasi di Sagio menggunakan metode garis lurus. Di sini bunga yang dibayarkan itu dihitung dengan 5% dikali nilai nominalnya 1 juta diperoleh 50.000. Kemudian amortisasi diskontonya 1/10 dikali 75.000. 75.000 didapat dari nilai nominal 1 juta dikurangi dengan harga jualnya 925.000 diperoleh 75.000, kemudian dibagi 10 jadinya 7.500. Kemudian bunga efektifnya didapat dari
bunga yang dibayar 50.000 ditambah amortisasi diskontonya 7.500 diperoleh 57.500. Karena ini metode garis lurus, jadi ke bawahnya angkanya sama semua. Kemudian diskonto obligasi itu tadi 75.000-nya didapat dari nilai nominal dikurangi harga jualnya. Kemudian 67.500 itu didapat dari 75.000 dikurangi 7.500, dan ke bawahnya itu sama dikurangi 7.500 semua. Kemudian nilai buku obligasinya tadi kan 1 juta, itu menghitungnya dari bawah 1 juta kemudian dikurangi 7.500 diperoleh 99.2.500, dan ke atas sama dikurangi 7.500 semua. Pencatatan obligasi. Pada tanggal 1 Oktober 2017, PT Indomarko mengeluarkan 1.000 lembar obligasi dengan tingkat bunganya atau tingkat kuponnya yaitu 15% dengan kurs 98%, nilai nominal obligasi per lembarnya yaitu 1 juta, di mana obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Di sini kita disuruh membuat jurnal yang diperlukan untuk tahun 2017 dan 2018. Jurnal yang pertama yaitu jurnal pada saat mengeluarkan obligasi, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2017. Ketika kita mengeluarkan obligasi, maka hutang obligasi bertambah senilai 1 miliar. Kasnya yaitu 98% dikali 1 miliar didapat 980 juta, maka di segi obligasinya ada selisih yaitu 20 juta di debit. Kemudian yang kedua yaitu jurnal penyesuaian pada akhir periode yaitu tanggal 31 Desember 2017. Jurnal saat melakukan penyesuaian 2017, beban bunga di debit 37.500.000, hutang bunga di kredit 37.500.000. Kenapa hutang bunga? Karena bunga ini pada bulan Desember 2017 belum dibayarkan. 37.500 ini didapat dari tingkat bunga 15% dikali 3/12. 3 ini dari Oktober, November, Desember 3 bulan dikali per 12 dikali 1 miliar. Didapat 37.500. Kemudian yang ketiga, jurnal pembalik dari akun yang disesuaikan yaitu pada tanggal 1 Januari 2018, yaitu jurnal pembalik dari sebelumnya. Hutang bunga berpindah di debit 37.500, beban bunga di kredit 37.500. Penyajian obligasi. Penyajian obligasi dalam laporan keuangan biasanya dilakukan di dalam bagian utang jangka panjang, di mana hal ini mencakup informasi seperti nilai nominal obligasi, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, dan nilai kini atau nilai sekarang dari obligasi tersebut. Laporan keuangan juga dapat mencantumkan informasi tambahan seperti biaya penerbitan obligasi dan kondisi-kondisi lain yang relevan. Nah, ini contoh catatan atas utang jangka panjang tahun pertama dan tahun kedua, di mana nilai nominal di tahun pertama yaitu 500.000, tahun kedua 500.000, tingkat bunga tahun pertama 5%, tingkat bunga tahun kedua 5%, tanggal jatuh tempo tahun pertama 1 Januari 2025, tahun kedua tanggal jatuh temponya 1 Januari 2025. Nilai kini di tahun pertama yaitu 475.000, tahun kedua nilai kininya 450.000, biaya penerbitan di tahun pertama 10.000, tahun kedua biaya penerbitan 10.000. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 7 tentang kewajiban jangka panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.